Apakah perusahaan wajib memberi surat pengalaman kerja bagi ex-karyawan, Pak? Ketentuannya ada di mana kalau ada? Ada, ya, perusahaan memang wajib, Pak. Jadi demi hukum perusahaan wajib memberi surat pengalaman kerja. Ketentuannya bukan ada di Undang-Undang 13 atau UCK, tapi ada di Kitab Undang-Undang Pemberdata. Di bab bagian tentang di perikatan tentang apa sih namanya, hubungan kerja ya, tentang perburuan kalau nggak salah gitu. Ya. Saya lupa nama pasalnya, 1601 atau berapa ya. Tapi Bapak Ibu bisa cek di channel YouTube-nya DHM. Saya sudah pernah ngangkat ini kalau nggak salah 2 kali apa 3 kali di dalam videonya di YouTube DHM Partners. Nanti Bapak Ibu coba cari judulnya, coba cari search pakai keywordnya surat pengalaman kerja atau perklaring. Nah, coba perklaring, seingat saya perklaring nih. Saya ada munculin kira-kira mungkin 2-3 bulan lalu ada, kira-kira setahun 2 tahun lalu juga sudah pernah. Ya, jadi itu nama pasalnya juga sudah saya tulis. Seingat saya 1601 huruf 1601 huruf J apa huruf Z ya. Jadi pasalnya cukup panjang, bahasanya masih bahasa baku, bahasa Belanda yang diterjemahkan, tapi secara sederhana nih begini nih ceritanya pasal itu. Ya, kurang lebih secara sederhana pasal itu bilang begini. Majikan, mereka nyebutnya majikan ya. Kalau sekarang perusahaan, jadi sebutnya majikan. Kejem banget tuh zaman dulu. Majikan. Untung karyawannya nggak disebut babu gitu kan. Jadi, majikan. Nah, si ceritanya ini kurang lebih perusahaan itu wajib hukumnya mengeluarkan surat pernyataan atau surat keterangan, istilahnya begitu ya. Perusahaan wajib membuat surat keterangan kerja pada saat si karyawan memintanya. Ya. Sehingga hukum wajibnya itu bukan hukum wajib titik, tapi hukum wajib yang bersyarat. Maksudnya menjadi wajib hukumnya pada saat si karyawannya meminta. Kalau karyawannya nggak minta, berarti belum wajib. Begitu cara memahami. Berarti masih sunnah, kan gitu tuh. Dikasih boleh, nggak dikasih nggak apa-apa. Maybe yes, maybe no. Tapi begitu karena bilang, bos, gue minta. Apalagi mintanya tertulis, saya minta dibuatkan surat keterangan kerja. Maka wajib hukumnya bagi perusahaan untuk membuatnya. Tapi nggak titik juga sampai situ. Di dalam surat keterangan kerja itu, wajib juga disebutkan ada kewajiban hukum bagi perusahaan untuk menyampaikan masa kerjanya, data dirinya, kemudian alasan keluar. Perhatikan kata-kata berikutnya, dengan sejujurnya. Ya, jadi harus jujur dengan sejujurnya. Ya. Jadi surat keterangan kerja yang diwajibkan oleh hukum di Indonesia itu adalah surat keterangan kerja pertama sudah diminta. Yang kedua, isinya harus jujur, terutama masalah alasan keluar. Jangan kalau karyawan di PHK karena pelanggaran pidana misalkan atau kena surat peringatan, di situ ditulisnya mengundurkan diri karena alasan pribadi, itu nggak jujur. Atau selesai kontrak. Atau selesai kontrak, itu urusannya ke perusahaan, pertanggungjawabannya ke perusahaan, ya. Sanksinya apa, Pak? Di dalam pasal itu juga di bagian akhirnya ada disebutkan dalam hal nggak jujur nih. Kalau ketahuan perusahaan bohong, ya, ceritanya gitu tuh pasal tuh, ancam dia. Kalau perusahaan bohong nih, maka perusahaan bertanggung jawab terhadap segala kerugian yang diderita sebagai akibat kebohongan yang dia buat. Tuh isi pasalnya. Ngeri loh sebenarnya pasal itu. Jadi perusahaan yang menerima karyawan baru ini berdasarkan referensi perusahaan yang lama ini bisa menuntut perusahaan yang lama ya? Salah satunya, ya kan? Meskipun juga saya nggak tahu kalau yang pihak ketiganya ada nggak. Tapi yang karyawannya. Jadi misalkan karena dibohongin, karena dibuat bohong terus jadi sesuatu sama karyawan misalkan. Nah, karyawan bisa nuntut tuh. Ini gara-gara surat keterangan kerjanya palsu nih. Ya kan? Jadi bukan palsu sih,
isinya tidak jujur. Ya. Jadi itu ya, pertama dasar hukum wajibnya, kemudian syarat isinya, kemudian sanksi apabila tidak jujur. Ya, jadi hati-hati. Ini baik perusahaan maupun karyawan wajib tahu loh ini. Kenapa ini penting buat dua-duanya? Bagi karyawan penting untuk tahu sehingga karyawan berhati-hati. Pada saat dia memilih keluar dari perusahaan dengan cara yang tidak baik, maka surat keterangan kerja, proklaring, surat pengalaman kerja yang dibuat itu akan menuliskan dengan tegas dan terang benderang tadi. Alasan keluar, penipuan misalkan, pidana, alasan keluar, nempeleng atasan misalkan, ya kan, mangkir, kan, surat peringatan 3, masih melakukan pelanggaran lagi. Nah, itu kan ditulis dengan jelas, ya, sehingga dia tidak, kira-kira bisa nggak itu dipakai untuk mencari kerja lagi misalkan, ya, silakan, ya, sehingga itu menjadi wajib. Maka karyawan berhati-hatilah dalam memilih langkah untuk keluar dari perusahaan. Sebaliknya bagi perusahaan, berhati-hatilah dalam mengisi surat pengalaman kerja, surat keterangan kerja, proklaring. Kalau nggak jujur, ada risiko hukum yang besar. Dan nggak ada tuh kadaluarsanya di situ. Ya, demikian ya, Bapak Ibu, terima kasih. Ya.